wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Salma Nabila dan narasumber selanjutnya yaitu Pak Filemon Sagala. Bisa dipanggil Pak Fil. Nah, kali ini kami akan membawakan bagaimana pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran dan bagaimana pengembangan video pembelajaran. Materi pertama akan disampaikan oleh Pak Phil selama 30 menit, kemudian dilanjutkan saya 30 menit, dan tanya jawab selama 30 menit. Jadi Bapak Ibu mungkin selama narasumbernya sedang menerangkan, Bapak Ibu bisa bertanya di sesi akhir ya. Kemudian nanti akan ada link evaluasi yang bisa Bapak Ibu isi. Nanti akan saya share 15 menit sebelum acara ditutup. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilakan Pak Phil untuk mengisi di materi pertama. Silakan Pak Phil. Siap, terima kasih Ibu Salma sudah memberikan kesempatannya untuk menyampaikan beberapa materi. Ya Bapak Ibu, perkenalkan saya dan Ibu Salma adalah salah satu atau kami berdua adalah sahabat rumah belajar yang berada di Provinsi DKI dan Jakarta dan juga Jawa Timur. Nah Bapak Ibu, di sini kami mencoba ingin berbagi ilmu ya, ingin berbagi kepada Bapak Ibu, karena saya lihat Bapak Ibu sepertinya pada saat ini memang dihadapan sama pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh yang dimana kita semua guru-guru memang ditugaskan untuk ikut ambil bagian dalam mensukseskan PJJ selama pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang dari saya sampaikan nanti adalah sedikit tentang bagaimana pemanfaatan rumah belajar, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Salma bagaimana cara kami sih membuat video-video pembelajaran yang menarik kepada peserta didik, bagaimana mereka bisa menyukai atau mereka bisa semangat belajar. Nah, nanti akan kita temukan pada pelatihan berikut ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya coba share screen ya mengenai materi hari ini. Oke, apakah sudah kelihatan layar saya Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, siap. Nah, baik Bapak Ibu, berikut sedikit juga profil dari kami ya. Seperti Bapak Ibu sendiri lihat flyer-flyer yang sudah ada di media sosial. Nah, ini adalah kami salah satu sahabat yang berada di provinsi masing-masing. Nah, di mana materi kita pada hari ini adalah webinar pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran dan pengembangan video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jadi ada dua ya di sini ya. Satu, bagaimana kita memanfaatkan rumah belajar. Dan yang kedua, bagaimana sih cara pembuatan video pembelajaran yang menarik dan bagaimana pengembangannya. Ya, oke Bapak Ibu. Sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu bahwa rumah belajar itu merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Era industri 4.0. Nah, pada era ini Bapak Ibu, semua zaman sekarang itu sudah banyak yang menggunakan digital ya, berbasis TIK. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu kita harus siap. Karena kalau kita tidak siap maka kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita siap maka kita bisa mengikuti perkembangan negara maju Bapak Ibu. Kalau di negara-negara maju khususnya di luar negeri, itu kalau yang namanya pembelajaran berbasis digital itu sudah sangat familiar ya Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya di sekolah saja. Kadang di perguruan tinggi juga sudah banyak kampus-kampus yang menerapkan pembelajaran jarak jauh. Misalnya kuliah online, kelas online. Mungkin di Indonesia sendiri juga sudah ada beberapa yang seperti itu. Namun karena minimnya pengetahuan dari bagian masyarakat, sehingga banyak yang harus diberikan edukasi tentang hal ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, makanya saat ini kita sangat dituntut untuk mengikuti bagaimana cara pembelajaran berbasis digital maupun teknologi. Ya. Nah, seterusnya Bapak Ibu, portal rumah belajar sendiri itu dilengkapi untuk jenjang semua jenjang ya, dari pendidikan anak usia dini
sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau kejuruan, dan ada juga nanti Bapak Ibu bisa lihat di portal itu ada juga untuk SLB ya. Nanti ada dari SLB. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa perhatikan bahwa dengan menggunakan rumah belajar, kita lebih asik itu bisa belajar di mana saja. Misalnya Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, anak-anaknya sedang dalam perjalanan ke misalnya ke luar kota, tiba-tiba besok ada PH dari gurunya ya. Nah, kita bisa gunakan gadget kita, bisa kita hanya dengan dalam genggaman tangan kita bisa mengakses rumah belajar ya. Intinya Bapak Ibu semuanya harus terkoneksi dengan data ya atau WiFi ya atau bahkan paket seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang paling menariknya lagi ya Bapak Ibu buat Bapak Ibu yang khususnya guru yang istilahnya saat ini sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu dapat mengakses rumah belajar itu secara gratis ya. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai referensi, Bapak Ibu juga bisa manfaatkan sebagai modul, bahkan sebagai bahan ajar. Nah, kadang kan Bapak Ibu kita di sekolah itu kadang bingung karena kita banyak deadline ya, bisa tentang koreksi atau evaluasi atau bahkan membuat soal, tapi kita kadang ketinggalan untuk buat media. Nah, rumah belajar di sini hadir Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu bagaimana kita bisa memanfaatkan tersebut tanpa harus kita mempersiapkannya lagi lebih panjang, gitu ya. Nah, di sini saya akan coba perkenalkan fitur-fiturnya Bapak Ibu. Nanti kita akan mencoba juga mengunjungi portalnya. Nah, kita boleh perhatikan. Nah, ini adalah fitur utamanya Bapak Ibu. Fitur utama dari rumah belajar. Yang pertama itu ada kelas maya. Kelas maya itu sama seperti kelas online ya Bapak Ibu. Kelas maya namanya juga maya ya. Jadi kita bertemu secara online ya. Sebenarnya kalau untuk media sosial sebenarnya kita bisa katakan jadi sebuah apa ya? Kita bisa buat kelas, yang penting kita melaksanakannya secara online ya. Misalnya kita membuat grup WA juga sebenarnya bisa kita jadi kelas online. Karena ada interaksi antara guru dan siswa. Ada pembelajaran yang terjadi antara guru dan siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Misalnya gurunya menugaskan anak-anak hari ini tugas sekian, coba ditonton video pembelajaran berikut ya. Setelah itu kalian mencoba latihan dengan menggunakan misalnya yang dari Google Form, ada yang dari Quizzes, itu kembali ke Bapak Ibu gurunya. Nah, itu Bapak Ibu untuk sekilas ya. Berikutnya ada sumber belajar. Nah, Bapak Ibu, sumber belajar itu namanya juga sumber, berarti itu bisa kita jadikan suatu referensi atau tambahan bahan ajar kita ya. Misalnya kita hari ini mau belajar matematika tentang bilangan bulat. Ternyata materinya belum siap nih, padahal deadline-nya besok. Nah, Bapak Ibu bisa mencarinya pada sumber belajar ya. Nanti saya akan arahkan Bapak Ibu untuk melihatnya secara langsung atau mengunjunginya secara langsung. Berikutnya Bapak Ibu, nah Bang soal sama seperti pembelajaran di kelas ya. Kalau kita tidak kalau kita memberikan materi kepada anak-anak atau memberikan semacam refleksi dan juga evaluasi, tapi kalau kita tidak memberikan pelatihan ataupun latihan-latihan yang latihan-latihan yang memicu mereka untuk mengerjakan sesuatu itu, tentunya pasti ada yang kurang ya. Sama seperti misalnya kalau kita mengajar, memberikan penjelasan tapi tidak memberikan latihan soal, misalnya tidak memberikan evaluasi, itu sama seperti kita makan tapi kita tidak minum ya. Jadi kita hanya dapat kenyangnya saja tapi kita haus begitu. Nah, ini Bapak Ibu, sumber belajar ini sangat berkaitan atau sangat berhubungan dengan yang namanya Bang Soal ya. Nanti Bapak Ibu bisa juga unduh secara gratis atau bisa langsung mencobanya pada Bang Soal tersebut ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal rumah belajar mungkin sudah sangat familiar ya. Tapi mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal, nanti boleh saya jelaskan lagi. Oke? Berikutnya Bapak Ibu, itu ada Lab Maya ya. Lab Maya ini sangat menarik ya. Saya pribadi sendiri ya, yang saya baru mengenal rumah belajar itu setahun yang lalu, saya mencoba untuk melakukan praktikum di dalam. Wah, itu sebenarnya kalau kita contohkan pada kehidupan sehari-hari juga itu tidak. Nanti kita akan coba praktek sedikit ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu khususnya guru-guru SMP, SMA nanti bisa mempraktikkannya kepada peserta didiknya. Bisa juga melalui Zoom meeting seperti ini ya. Misalnya di kelas kita melakukan kelas online ya. Begitu. Itu untuk laboratorium Maya. Nah, ini adalah keempat fitur utama. Berarti utama itu Bapak Ibu itu yang mungkin yang menjadi yang paling sering digunakan juga ya, yang menjadi pendukung pembelajaran kita di kelas.
baik itu PJJ, jangankan PJJ, kadang di kelas juga kalau kita bertemu secara anak-anak secara langsung, kita juga suka menampilkan video pembelajaran ya. Coba anak-anak perhatikan penjelasan sekitar 5 menit. Nah, setelah itu kita berikan mereka kesempatan apa yang kamu ketahui tentang video atau apa yang kamu ketahui tentang penyampaian yang ada pada video dan apa yang bisa kamu berikan pendapat misalnya ataupun sarannya bagaimana, apakah jelas, apakah responnya itu mempengaruhi pembelajarannya begitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ini untuk yang kelas dengan fitur utama. Sekarang kita masuk ke fitur pendukung. Nah, Bapak Ibu, fitur pendukung juga tidak kalah menarik dengan fitur utama. Ini makanya saya sangat senang menggunakannya Bapak Ibu karena kita bisa gunakan juga pada pembelajaran kita kelas online, gitu ya. Sekarang kita masuk ke kelas fitur pendukung. Nah, Bapak Ibu kan sudah mengikuti pelatihan ya yang sedang berlangsung saat ini bersama saya dan Ibu Salma. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak hanya bisa melihat pelatihan hanya melalui website atau media sosial yang umumnya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti pelatihan dari sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada tulisannya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya Bapak Ibu, berarti kita ingin mengembangkan diri kita. Ini bisa dilakukan untuk guru-guru ya. Nah, Bapak Ibu ini sangat gampang sekali. Nanti akan saya pandu Bapak Ibu bagaimana mendapatkan suatu pelatihan itu hanya dengan mendaftarkan pada link simpatik ya. Simpatik artinya sistem informasi ya yang berbasis TIK. Nanti saya akan sampaikan coba setelah saya menjelaskan fitur pendukung ini. Berikutnya Bapak Ibu, saya lanjut beberapa bagian ya. Ada peta budaya, nanti kita akan langsung praktek. Kemudian ada buku sekolah elektronik yang bisa kita unduh secara gratis juga ya. Ada juga semacam jalan-jalan ke luar angkasa tapi secara virtual begitu ya, secara virtual begitu. Sama seperti kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya planetarium ya, itu pasti langsung mengalami langsung ya. Nah, di sini juga kita bisa berkunjung secara virtual. Berikutnya Bapak Ibu ada karya bahasa dan sastra. Nah, khususnya nih Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia misalnya pengen cari puisi, pengen cari pantun ya, pengen cari yang lain itu bisa kita di karya bahasa atau semacam novel ya. Nanti Bapak Ibu bisa download ataupun lihat secara digital. Begitu, secara digital ya nanti. Silakan Bapak Ibu, nanti akan saya coba bawa untuk mengunjungi langsung ya. Berikutnya itu ada lagi edu game ya. Edu game ini Bapak Ibu ini adalah permainan yang bisa meningkatkan rasa rasa semangat anak ya. Nanti kita coba praktekkan. Misalnya kita kan biasa kalau memberikan mereview materi ya, misalnya materi minggu lalu kepada murid-murid kita, khususnya kelas rendah misalnya. Anak-anak 1 ditambah 2 berapa? Misalnya di kelas Jumli ya, ada yang menjawab 3. 2 ditambah 5 berapa anak-anak? 7 Pak, misalnya. Itu kan sudah biasa ya. Secara langsung juga sudah sering kita lakukan begitu. Itu hal yang sangat sudah sering kita lakukan pada sehari-hari bahkan ya kalau mengajar. Nah, itu mungkin anak-anak juga terdengarnya sangat biasa Bapak Ibu, mungkin karena sudah sering. Mungkin tergantung Bapak Ibu gurunya memberikan stimulusnya gimana supaya semangat mereka bisa bangkit gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu kalau ingin mengunjungi portal nanti boleh mengunjungi website ini. Bapak Ibu boleh catat, kalau yang mau mencatat boleh. Alamatnya adalah langsung belajar.kemdikbud.go.id juga boleh ya. Ini alamat umumnya, ini alamat lengkapnya. Boleh langsung belajar.kemdikbud.go.id. Ya Bapak Ibu, belajar.kemdikbud.go.id. Caranya gampang sekali. Sekarang kita coba untuk berkunjung langsung ke portalnya. Ya Bapak Ibu, biar nanti lebih jelas. Saya coba buka, saya copy paste langsung saja. Nah, Bapak Ibu mau klik di sini juga boleh, langsung ke sini juga boleh ya. Coba saya buat. Nah, langsung keluar Bapak Ibu. Nah, tampilan utama Bapak Ibu dari portal Rumah Belajar adalah seperti ini. Nah, di situ juga banyak cover-cover yang bergantian tampil itu sebagai bahan informasi juga buat para pengunjung ya. Sebagai bahan informasi, misalnya ini ada panduan
pemanfaatan rumah belajar untuk BDR, belajar dari rumah, dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, bisa kita unduh juga ya. Maaf Bapak Ibu, saya coba. Ya, nah ada juga EduGame. Ini yang baru ya Bapak Ibu. Sebenarnya EduGame ini aplikasi terbaru ya. Makanya sini kini telah hadir fitur. Kalau tahun lalu itu mungkin EduGame itu belum ada ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin ditambahan di fitur tambahan ya. Kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu nanti bisa mendaftar ya. Boleh nanti mendaftar, coba saja login, nanti mengisi beberapa identitas. Yang Bapak Ibu punya NPTK boleh dimasukkan. Kalau misalnya tidak ada NPTK, bisa menggunakan kartu NIK, dan juga untuk mendaftar portal-portal yang lainnya, fitur yang lainnya, Bapak Ibu bisa menggunakan Google juga ya, Google pakai Gmail ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba kita dalami satu persatu ya fitur-fiturnya ya, tapi kita dalaminya secara singkat saja. Yang penting Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini Bapak Ibu akan kita mulai dari kelas maya ya. Tapi sebelum kelas maya, saya perlu memberitahukan Bapak Ibu bahwa rumah belajar itu sudah diakses dari sebanyak 266.045 guru yang ada di Indonesia ya. Mungkin ini yang sudah membuat akun, dan juga ada 640.874 siswa. Nah, itu yang baru, mungkin yang sudah membuat akun Bapak Ibu. Bagaimana yang belum, mungkin banyak yang hanya sekedar berkunjung, banyak hanya sekedar membuat mengambil sumber gitu. Karena semua yang ada di rumah belajar ini bisa diakses atau diunduh secara gratis ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke fitur utama dulu. Yang pertama adalah kelas maya. Nah, Bapak Ibu saya coba buka kelas maya ya. Kelas maya ini sebenarnya lebih ke interaksi kita sama peserta didik setiap hari ya Bapak Ibu. Misalnya ada penugasan, ada materi, kemudian ada evaluasi, lebih ke situ ya Bapak Ibu. Sebenarnya fungsi kelas maya itu dimanapun sebenarnya lebih umum, fungsinya sama, begitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada keinginan untuk mendaftar kelas maya, Bapak Ibu yang duluan kerjakan adalah membuat sekolah penyelenggara dulu, sekolahnya Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti Bapak Ibu buat sekolahnya masing-masing di sekolah penyelenggara ya. Nanti kalau misalnya Ibu searching tidak ada, Bapak Ibu sini tidak ada searching ya nama sekolahnya, boleh diajukan juga ke rumah belajar Kemdikbudnya ya Bapak Ibu supaya cepat diproses, atau sahabat rumah belajar atau duta rumah belajar yang ada di provinsi Bapak Ibu masing-masing ya. Karena beberapa mungkin ada yang sekolahnya belum terdaftar. Nah, kebetulan saya Bapak Ibu dari sekolah SD Tarakanita 5 Jakarta itu kebetulan sudah pernah daftar. Jadi kalau kita cari juga nanti pada saat pembuatannya itu sudah ada. Nah, misalnya kita coba daftar ya Bapak Ibu. Saya mau daftar itu sebagai guru misalnya ya, contoh saja. Karena sekolah penyelenggaranya sudah ada, berarti saya langsung ke guru. Tapi kalau sekolah penyelenggaranya belum ada, kita harus buat dulu penyelenggaranya. Nah, kalau penyelenggaranya belum ada, kita ke sebelah kanan dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti boleh tinggal isi identitas saja, ikutin panduannya, nanti tinggal diregistrasi. Nah, saya coba daftar sebagai guru nanti ya Bapak Ibu. Beginilah tampilan nanti kalau daftar, ya. Di sini Bapak Ibu bisa isi usernya apa, misalnya nama panggilannya. Nah, kebetulan saya pakai yang ini ya. Ada namanya juga, ini nama lengkapnya siapa, ini. Kemudian deskripsi kelas mayanya apa, begitu. Ini diisi semua Bapak Ibu, ini apa, ini sudah ada semua ya Bapak Ibu. Nah, di sini sekolah Bapak Ibu harus terdaftar dulu. Kalau tidak terdaftar, kelas maya tidak akan jadi. Karena kita tidak mungkin belajar tapi tidak ada sekolahnya, istilahnya begitu Bapak Ibu. Ini coba saya cari, ini yang sudah terdaftar, contohnya dia akan bisa, kebetulan ini sudah saya daftarkan ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa tinggal diklik aja. Ini sebenarnya agak lambat ya Bapak Ibu. Nah, nanti klik aja nama sekolahnya. Kalau misalnya ada juga kadang yang sudah terdaftar Bapak Ibu. SD, misalnya sekolah saya. Ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi saya tinggal buat aja. Kalau misalnya saya sebagai guru ya, saya tinggal klik saja. Sudah ada. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang lain juga sudah banyak yang terdaftar ya. Nah, Bapak Ibu bisa lanjutkan nanti. Nah, sama aja. Kalau mendaftarnya sebenarnya sama aja ya fungsinya masing-masing. Tinggal pilih wilayahnya di mana, misalnya di DKI Jakarta boleh,
atau di provinsinya ada di Sulawesi, kemudian ada di Kalimantan, sama saja. Yang penting ini diisi dengan data kelengkapan ya Bapak Ibu, karena kalau NISN atau NUPTK siswa dan guru sebenarnya udah terdata di Kemdikbud ya, kadang bisa otomatis. Jadi Bapak Ibu juga mengisinya dengan data sebenarnya. Karena nanti nggak akan bisa mengisi selama 2 kali Bapak Ibu. Begitu. Ya, mohon maaf Pak Fil, 10 menit lagi ya Pak. Harus ada gurunya dulu. Gitu. Jadi ada penyelenggara, ada guru. Siswanya mau sekolah di mana? Hanya begitu ya Bapak Ibu. Jadi usahakan dulu memang ada penyelenggara siswa. Karena nanti siswanya kalau belajar sendiri juga belum tentu ada yang arahkan ya. Sedikit singkatnya aja. Kurang lebih untuk kegiatannya di dalam itu sama saja ya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu ada yang kedua itu sumber belajar. Mohon maaf Pak Fil, 10 menit lagi ya. Oke, siap. Nah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu kalau sumber belajar sendiri, misalnya Ibu punya materi ya, misalnya kelas SD atau SMA, kita klik salah satu di sini. Misalnya SMP, klik mata pelajarannya apa, matematika misalnya, terus kelas ini misalnya ya kelas 8 tinggal pilih mau belajar apa. Misalnya tentang garis singgung, kita tinggal play saja atau kita kasih ke siswa. Nggak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Perhatikan di sini garis AE dan garis AF adalah garis-garis singgung lingkaran PH. Dan busur lingkaran ini. Nah, begitu Bapak Ibu, untuk video gambarnya semuanya seperti itu ya. Nah, itu semua dibuat para sahabat-sahabat dan duta rumah belajar ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman nanti kalau mau mengakses silakan. Itu banyak sekali. Seumpama Bapak Ibu belum siap materinya gitu ya. Itu untuk sumber belajar Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke, saya ambil depannya aja Bapak Ibu. Kita masukkan ke bank soal. Nah, bank soal ini Bapak Ibu sama seperti kita ujian. Bapak Ibu kalau pernah ujian daring itu sama sebenarnya ya fungsinya nih. Saya coba ambil kelas sekolah dasar kelas 6 ya. Saya ambil yang matematika, ada evaluasi umum. Ya, salah satu saya ambil. Nah, di sini tinggal kita pilih aja ya. Kita pilih misalnya satu dari, misalnya ada penilaian harian, mereka mau mengerjakan. Nah, bilangan 28 jika dibaca adalah, nah, misalnya kita pilih salah satu, dia otomatis terjawab di sebelah kanan. Dan seterusnya Bapak Ibu, misalnya kita next. Nah, kalau misalnya sampai nomor 5 sudah selesai dijawab, kita tidak perlu koreksi lagi Bapak Ibu. Biasa kan anak-anak kalau diberikan latihan, Bu, nilainya udah keluar belum? Pak, nilainya udah ada belum? Gitu. Nah, di sini mereka tidak perlu menunggu gurunya untuk mengkoreksi karena hasilnya langsung ada. Ini misalnya langsung kita hitung ya. Nah, kemudian di sini nilainya 20 ya. Kebetulan jawabannya benar dan dijawab hanya 1, nilainya 20. Jadi langsung terkonversi Bapak Ibu. Ada juga memang bank soal yang menyediakan langsung pembahasannya ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dibuka semuanya. Itu banyak sekali. Itu untuk bank soal ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang keempat. Yang keempat itu adalah ya laboratorium maya. Nah, Bapak Ibu, ini saya berikan satu contoh aja ya. Karena untuk materi laboratorium maya itu banyak sekali, sampai puluhan ya Bapak Ibu. Nih, saya coba satu lakukan di sini satu, misalnya uji atau hukum deh. Nah, hukum saya lakukan percobaan sekarang. Ini bisa dipakai untuk fisika ya, bisa di SMP, bisa juga di SMA. Nah, Bapak Ibu misalnya memberikan penjelasan kepada anak-anak kan kadang mencari bahan itu susah ya. Nah, di sini bisa kita ganti-ganti Bapak Ibu tugasnya. Bisa kita ganti dari konstantanya sendiri, bisa kita ganti dari masanya sendiri. Jadi anak-anak nanti bisa melihat keregangan dari pegas ini sampai mana. Ini contohnya Bapak Ibu. Kalau panjangnya, kalau regangannya itu 200 Nm dan juga masanya 15 kg, maka panjangnya itu 1,74 meter. Dan gaya yang dihasilkan itu adalah 147 Newton ya. Nih, coba kita ganti ya Bapak Ibu. Pasti ada perubahan pada pegas ini. Coba nih saya kurangin. Bapak Ibu bisa lihat perubahannya.
Nah, dan ini juga bisa kita ganti untuk konstantanya. Nah, jadi anak-anak bisa membandingkan juga pegas ya Bapak Ibu. Bagaimana ketika masanya berubah, kemudian konstantanya juga berubah, apa yang terjadi pada panjang dan gayanya, begitu. Nah, baru Bapak Ibu bisa masukkan ke rumus-rumus. Misalnya Bapak Ibu coret-coret di sini ya. Pakai coretan misalnya bantuan alat tulis, bisa coret-coret di sini. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai lab maya, Bapak Ibu bisa latihan soal. Nah, anak-anak bisa baca soalnya sambil latihan di sini, terus dijawab. Jadi sebenarnya sudah sangat banyak ya disediakan ya. Gunakan pembulatan 2 desimal dan gunakan tanda petik 2 ya jika sebagai pemecah desimal. Itu ya Bapak Ibu. Nanti silakan dicek lagi, banyak sekali. Di sini banyak sekali judul-judulnya. Bapak Ibu tinggal pilih aja. Ya, itu aja Bapak Ibu untuk kelas maya, laboratorium maya. Sekarang saya coba lanjutkan ke fitur tambahan ya. Tambahan ini sedikit saja ya Bapak Ibu. Karena tadi sudah saya jelaskan beberapa, Ibu, saya hanya menambahkan sedikit. Menambahkan sedikit yaitu, misalnya pada sebelum pembelajaran atau pra pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak dulu bermain game ya. Misalnya pada kelas Zoom seperti ini atau kelas online, kita ajak main itu game ya. Misalnya, saya pilih salah satu, nah permainan ini, maaf, permainan untuk kelas kecil misalnya ya. Nah, anak-anak kita ajak main sambil kita, kelas 2 ini ya, kita ajak main sambil mereka kita ajak ngobrol. Ya anak-anak, siapa yang berani menembak batu pertama atau meteor yang jatuh atau batuan yang jatuh misalnya ya. Kita bisa sebut nama juga. Misalnya ada musuhnya atau batuan yang akan jatuh, kita lindungi misalnya ya. Pak, saya mau dong yang 2 tambah 4, kita klik aja Bapak Ibu 2 tambah 4. Terus kita jawab berapa. Ayo anak-anak dijawab berapa jawabannya. Misalnya dia menjawab 6, maka batu itu akan pecah ya, kita tembak. Batunya akan pecah. Tapi Bapak Ibu ketika ada yang menjawab 97 itu kurang 9 kurang 7 itu salah, 3 maka ini tidak akan bisa bergerak. Maka otomatis batu-batuan ini akan lolos gitu. Nah, sebelum itu terjadi bisa kita ganti lagi jawabannya. Nah, ini sudah lolos Bapak Ibu, tidak bisa lagi. Ini akan memancing semangat mereka begitu. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu. Nanti untuk fitur-fitur berikutnya Bapak Ibu bisa kunjungi langsung ya. Ini sudah banyak sekali. Nanti karena saya hanya mau menyampaikan yang paling umum saja dulu. Kalau yang buku sekolah elektronik nanti sama aja, tadi sudah saya jelaskan, karya bahasa juga, ini juga untuk pelatihan. Dan ini adalah kita semacam melakukan kunjungan ke Tata Surya secara virtual ya, begitu saja. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk sesi dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan boleh disampaikan setelah sesi 2 dari Ibu Salma. Saya kembalikan, terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Pak Phil. Ya. Oke, Bapak Ibu, kasih tepuk tangan, kasih reaction dong, Bapak Ibu, kasih tepuk tangan. Oke, saya kasih reaction tepuk tangan. Oke. Terima kasih Pak Phil atas penjelasannya. Sekarang waktunya saya ya. Oke. Selamat sore Bapak Ibu, saya Salma Nabila, saya adalah sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini saya akan berbagi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika saya sharing video-video. Ini caranya gimana ya? Ini pakai aplikasi apa ya? Gitu kan? Oke, saya akan share. Dimulai dari, jangankan video pembelajaran, video promo aja pada nanya gitu kan. Apa, ini pakai apa, caranya gimana gitu. Oke, di sini saya nggak bilang aplikasi yang saya pakai ini adalah yang terbaik, enggak. Pasti semua aplikasi punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, di video ini saya pakai yang namanya Canva. Jadi Canva ini kan online ya Bapak Ibu. Kita buka canva.com.
Jadi Canva ini biasanya saya pakai ketika kepepet-kepepet. Misalkan harus jadi besok atau harus jadi beberapa jam lagi. Nah, kepepet-kepepet gini kan bingung bikin template sendiri, bingung nanti desainnya warnanya gimana. Nah, saya pakai Canva. Tapi kalau Bapak Ibu punya aplikasi lain juga boleh. Ini saran dari saya aja. Terus di sini di canva.com ini saya bisa pilih berbagai macam template. Misalkan kalau saya cari template-nya buat promo dengan ukuran Instagram gitu ya, saya tinggal ketik Instagram gitu. Maka akan muncul berbagai macam template tentang Instagram. Jadi kita nggak perlu bingung nih Bapak Ibu. Nanti misalkan ada shape kotak ini, ada lingkaran, ada macam-macam hiasan-hiasan, itu dia sudah menyediakan di sana. Jadi kalau bikin materi di sini juga bisa. Terus kalau berupa video, saya ke beranda, video itu saya pakai yang namanya presentasi. Jadi ada template presentasi di Canva itu, saya klik presentasi. Oke. Iya, maaf. Saya nanti dibilang kecepatan lagi. Oke, saya akan pelan-pelan seperti Putri Solo. Oke, di sini akan ada berbagai template Bapak Ibu. Misalkan template yang saya pakai untuk video promo tadi, ini namanya Social Science Lesson. Nah ini, kalau kita nggak klik, jadi kursor hanya ditaruh di sini saja, dia akan jalan. Jadi template apa saja yang ada di Social Science Lesson itu. Kemudian kalau saya taruh kursornya di Welcome Baby Jane ini, nah kelihatan ya, di situ dia jalan begitu kan? Nah, ini dia jalan tuh. Nah, jadi di template-nya ini ada foto-foto di sini. Misal saya ambil Baby Jane ini, saya klik, terus akan muncul. Kalau saya klik di sini template-nya, nah, langsung semuanya bisa kita atur. Misalkan kita nggak mau desainnya yang pink ini di atas, saya bisa ganti di bawah nih. Nah, saya ganti di sini. Bisa saya putar. Oke. Saya taruh di sini. Terus saya tinggal ganti aja judulnya. Misalkan webinar 26 September 2020. Terus saya tinggal atur. Saya select all begini. Kemudian misalkan saya mau tulisannya nggak yang seperti ini. Nah, di sini juga disediakan berbagai macam tulisan yang kalau anak sekarang bilangnya Instagramable nih, gitu kan. Oke, saya cari. Misalkan saya pilih Atma Bold ini. Nah, maka tulisannya akan menjadi Atma Bold. Atau sukanya yang tegak-tegak bersambung. Oke, kita cari tulisan tegak bersambung. Oke, tulisan tegak bersambung. Misalkan intro script seperti ini. Oke, dia bisa berubah semau-maunya kita, Bapak Ibu. Jadi kita mau desainnya seperti apa, yang menurut kita menarik seperti apa, itu bisa kita atur. Dan untuk komposisi warna, itu di sini sudah disediakan langsung. Terus kalau misalkan mau diganti, bisa nggak? Bisa. Jadi saya tinggal klik ini. Nah, di sini ada kolom warna, saya klik warna, terus saya ganti, misal warna biru. Nah, dia langsung berubah warna biru. Tapi biasanya komposisi warna dari si Canva ini sudah bagus menurut saya. Kalau orang desain bilang Canva adalah jalan ninjaku gitu katanya. Jadi kalau kita bingung kepepet harus ngedesain langsung, nah ini bisa. Terus di sini kita juga bisa menambahkan foto kita. Misal saya Misal saya kasih foto Pak Phil nih di sini.
Tinggal kita drag and drop aja Bapak Ibu foto yang kita inginkan, tinggal kita drag and drop begini. Terus kalau mau saya masukkan di frame yang dia sudah buat di Canva-nya, tinggal digeser aja, langsung masuklah foto kita di sini. Ya kan? Terus misalkan isinya perkenalan gitu. Tinggal diganti saja. Oke. Nah, kemudian untuk dijadikan video, nanti kita bisa nambah macam-macam ya Bapak Ibu. Ada foto. Foto pun itu bisa macam-macam. Sebentar. Kadang ada beberapa foto yang sudah disediakan sama dia begitu. Ada juga elemen, jadi bentuk-bentuk yang bermacam-macam yang dia sediakan untuk desain kita. Ada yang bentuknya abstrak, ada yang bentuknya lingkaran, segitiga, dan macam-macam. Itu ada di elemen. Untuk teks, misalkan kita mau menambahkan teks juga bisa di situ. Jadi mohon maaf internetnya agak kurang bersahabat. Nah, kemudian kalau kita mau menambahkan foto berupa foto kolase pun, mereka itu menyediakan kolase-kolasenya loh, luar biasa. Jadi ada dua seperti ini. Mereka menyediakan template untuk foto kolase. Dan berbagai macam icon-icon, misalkan kayak virus corona nih, dia menyediakan icon virus corona. Jadi misalkan kita mau membuat poster tentang lawan virus corona, jadi kita tinggal drag and drop aja gambar dokternya. Misalkan ini tinggal saya klik, nah langsung gambar animasinya sudah ada di sini. Oke, nah terus saya mau tambahin tanaman nih, misal saya klik. Nah, saya atur sedemikian rupa begitu. Setelah itu, ini ukuran video biasa. Ini 1920 kali 1080 atau kalau kita bilang full HD, full high definition ya. Terus kalau mau jadi video gimana? Kita klik animasikan di sini. Jadi saya animasikan. Terus ada berbagai macam animasi yang bisa saya ambil, misalkan buku clipping. Nah, dia akan teranimasi seperti buku clipping. Untuk slide kedua, misalkan. Slide kedua, saya mau pilih yang ini. Nah, dan setiap slide kita bisa atur dia videonya berapa detik begitu. Di sini, saya besarin ya, coba. Oke, di sini saya mengaturnya 5 detik. Saya bisa perpanjang Bapak Ibu di sini. Misalkan satu slide ini saya maunya diperpanjang sampai maksimal 30 detik. Jadi kita bisa mengaturnya sampai 30 detik. Yang ini misalnya hanya 15 detik. Itu juga bisa kita setting. Nah, 15 detik. Atau maunya 1 detik aja juga bisa. Jadi saya tinggal geser ke kiri tentunya. Tinggal saya geser ke kiri 3 detik. Ini saya geser misal 3 detik juga. Itu juga bisa Bapak Ibu. Terus misalkan saya kelupaan nih. Wah, mau nambah lagi. Bisa tambah halaman. Atau kalau kita mau ambil template kita tadi yang baby tadi. Kita tinggal klik lagi template ini. Terus saya pilih ini misalkan. Dan saya klik tambahkan sebagai halaman baru. Oke. Saya tinggal masukkan foto saya nih di sini. Oke. Terus kalau mau kita ganti foto lain, misalkan ini gambar Instagram. Nah, kita tinggal masukkan foto itu di dalam template tersebut. Nah, terus misalkan ini sosial media gitu ya. Kita kasih sosial media. Media sosial.
Saya kasih di sini ID saya, misalkan begitu. Sama di sini juga kita bisa menganimasikan, sama saya klik buku clipping akan seperti ini, atau seperti lampu neon begini ya, itu juga bisa. Kalau sudah oke. Misalkan di sini saya mau menduplicate slide saya. Tinggal saya klik duplicate. Terus di sini misalkan saya ganti fotonya Pak V lagi nih. Oke, saya geret. Nah, tinggal ganti Instagramnya Pak Phil gitu, atau Facebooknya Sagala Vile gitu ya. Ini fotonya akun Facebook bisa kita ganti juga. Saya ganti akun Facebook. Nah, jadi sudah bisa. Saya sudah langsung mendesain, ini hanya beberapa menit ya, saya mendesain, langsung sudah jadi video Bapak Ibu. Kalau sudah, kita tinggal klik unduh. Di sini, kita juga bisa mengatur seberapa video kita ini bisa nanti berupa PDF juga bisa, slide ini ya, kita simpan sebagai PDF, bisa berupa PPT, bisa berupa SVG atau biasanya untuk Adobe Illustrator dan sebagainya, bisa berupa GIF. Dan kita juga bisa milih halaman mana nih yang mau di-save. Misalkan 1, 2, 3 aja, halaman 4 nggak usah, itu juga bisa. Atau semua halaman, atau hanya satu halaman aja, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini untuk ukuran video YouTube, yaitu 1920 x 1080 yang Full HD. Kalau saya mau upload di Instagram, biasanya di Instagram kan 1:1 ya. Jadi kalau 1:1, biasanya saya pakai 1080 x 1080 pixel. Dan saya bisa menyimpan dalam berupa video baru. Jadi yang tadi dalam bentuk Full HD, yang ini dalam bentuk video Instagram, yaitu 1:1. Termasuk pelajaran juga bisa. Misalkan ini pelajaran makanan bergizi. Terus di sini kita bisa ganti makanan bergizi yang mengandung protein. Kita tinggal cari di sini. Nanti biasanya ada gambar ayam, ada telur ya. Misalkan kalau telur berarti kita carinya egg. Saya hapus dulu. Makanan yang mengandung protein. Saya tinggal masukkan telur. Oke. Terus ayam, saya carinya fried chicken. Oke. Dan kita jelaskan mengapa protein itu penting. Bisa dijelaskan di sini. Nanti yang di sini makanan yang mengandung karbohidrat. Bisa gambar beras, nanti bisa kita atur sedemikian rupa semau-maunya kita. Ini juga sama, bisa dianimasikan begitu. Dan kita bisa melihat previewnya. Oke. Jadi mau video pembelajaran, video promosi, video ini juga bisa menggunakan Canva. Itu yang saya gunakan. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang lain, silakan, boleh. Boleh banget. Saya nggak bilang ini yang terbaik. Semua aplikasi ada baik dan buruknya. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Kemudian video saya yang promo yang ini. Oke. Yuk belajar asyik bersama Rumah Belajar dengan 4 fitur utama yaitu. Nah, kalau yang ini saya menggunakan Adobe After Effects Bapak Ibu. Nanti template-nya sudah saya upload di Google Drive, jadi setelah Bapak Ibu mengisi link evaluasi, nanti akan saya berikan link Google Drive-nya. Jadi template-nya sudah saya berikan, template video ini, seperti ini, saya buka ya. Oke, di sini Bapak Ibu mungkin bingung kalau pakai After Effects pertama, tapi kalau sudah biasa mungkin gampang. Di sini template-nya Bapak Ibu tinggal diklik. Jadi ini video pertama kan laptop ini muter ya. Ketika laptop muter ini, tentu saja di video di timeline yang keluar laptop. Saya klik di sini. Saya klik 2 kali. Maka di sebelahnya akan muncul tulisan. Nah, ini. Sebentar saya tutup yang lain. Ibaratnya kalau di After Effects ini semuanya. Ini video kita semuanya. Tapi kalau yang ini hanya bagian part laptop saja. Jadi saya klik yang part laptop saja. Kemudian saya klik laptop, maka dia juga akan membuka di sebelahnya ya. Jadi ini yang semuanya, ini part laptop dan ini khusus laptop saja. Kemudian ada laptop keyboard dan ada laptop display. Saya klik laptop display, maka muncul gambar layar laptopnya. Dan saya klik laptop screen, maka akan lebih khusus lagi. Dia akan mengeluarkan gambar screen laptopnya. Kalau di sini saya delete, dan mau saya ganti. Misalkan saya ganti gambar EduGame. Saya tinggal geret saja di sini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu susah-susah mengatur, di situ sudah ada template-nya. Bapak Ibu tinggal mengganti bisa. Nah, ini sudah loading. Kemudian saya atur seberapa layar laptop ini. Dan bisa saya play di sini. Nah, tadi gambar halaman awal rumah belajar ya Bapak Ibu di sini. Sekarang sudah berganti gambar EduGame. Nah, dia langsung ngikut template yang sudah ada di situ Bapak Ibu. Sama halnya dengan yang lain ya. Kalau ini tadi laptopnya sudah saya ganti. Nah, ini misalkan yang kedua saya mau ganti lagi. Saya tinggal klik. Sama, akan muncul di sebelahnya. Jadi ini video kesemuanya, ini khusus part kedua saja. Khusus yang laptop ini. Di After Effects ini juga sudah diatur kameranya. Jadi Bapak Ibu kalau mau pakai silakan boleh. Sudah diatur kameranya, sudah diatur semuanya, tinggal diganti saja. Di bagian laptop, kemudian seperti tadi di bagian laptop display saya klik lagi. Dan di laptop screen. Oke, ini gambarnya seperti tadi, fitur utama rumah belajar saya delete, misal mau saya ganti. Misalkan Bapak Ibu mau promosi aplikasinya, bisa. Coba saya pakai gambar LabMaya ya Bapak Ibu. Saya tinggal drag and drop saja, saya masukkan. Oke. Dan kita atur agar full screen di laptopnya. Nah,
Jadi ketika di part 2 ini gambarnya sudah berganti gambar laptop. Jadi Bapak Ibu tinggal mengganti template-nya saja, sudah saya sediakan nanti ketika Bapak Ibu mengisi link evaluasi. Kemudian di video saya yang ini siapa ya? Iya. Oh, sekotak juga. Oke. Di video saya lainnya ini saya menggunakan Filmora Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu siapa ya ini? Yang ini dulu aja nggak apa-apa, Bu. Mungkin ke lepas. Ya. Oke. Kalau Bapak Ibu ke YouTube saya di Salma Nabila mungkin. Oke. Di situ di video pembelajaran saya ini saya menggunakan Filmora Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terserah, ada banyak sekali aplikasi yang Pohon bisa dan digunakan. bunga beraneka warna. Matahari, kita tandai matahari. Kata ketiga adalah betul sekali, terbit. Kita tandai terbit. Apa kata Nah, ini karena kelas 1 jadi masih awal-awal sekali. ayam? Kita tulis 11. Ada berapa pohon ya? Ada yang tahu ada berapa pohon? Betul, ada 12 pohon. Nah, ini saya mix dengan Animis Animaker. Jadi ini Filmora dengan Animis Animaker untuk layar HP-nya. Pak Rigobertus, mohon maaf, saya mute ya. Oke. Jadi untuk screen-nya di dalam HP ini saya menggunakan Animis Animaker dan untuk ini saya gunakan Filmora. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Oke, sudah jam 5. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, ini Ibu Sri Wahyu Indriani nih, raise hand. Ibu Sri Wahyu, boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Mataram, NTB. Wah, luar biasa dari NTB. Iya. Ya. Ya. Untuk Mas, saya ingin tanyakan Mas, untuk rumah belajar, kan tadi bisa masuk lewat http belajar.kemdikbud.go.id. Ya, betul. Sudah saya coba masuk, saat login Yang tulis invalid username or password Mas. Oh, oke. Jadi saya sebenarnya Mas sudah lama kan ingin menggunakan portal ini, terus berkali-kali saya coba login seperti itu. Akhirnya ada teman yang duta rumah belajar di Lombok memberitahukan saya caranya melalui Facebook. Nah, pada saat melalui Facebook bisa kebuka. Sampai di sana saja, terus saya tanya apa yang harus saya lakukan, disampaikan ya silakan dibuka-buka saja terus itu yang ada di rumah belajar tersebut, seperti itu. Saya ingin seperti penjelasan Mas bisa dari awal seperti itu, bisa menggunakan portal rumah belajar. Untuk yang Mbak Salma, boleh sekalian saya tanya Mbak? Boleh Bu, boleh. Oke, untuk Mbak Salma, saya sudah coba membuka yang tadi Mbak sampaikan canva.com. Di sana
di sana diawali dengan mendaftar terlebih dahulu, Mbak ya. Iya, betul Ibu. Diminta nama, email dengan nomor HP, seperti itu. Baru bisa baru bisa membuka file HTTP tersebut untuk bisa digunakan. Seperti itu ya, Mbak ya. Iya, Ibu bisa login. Mohon kalau misalnya kalau ada tutorialnya saya bisa dibantu untuk di-sharing, Mbak, yang tadi Mbak jelaskan. Terima Ya, kasih. boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dijawab dulu Pak Phil? Oke, baik, langsung saya jawab ya. Luar biasa nih Bu Sri Wahyu ya atas pertanyaannya. Benar sekali ya Bu, beberapa memang teman-teman ada yang mungkin kesulitan. Ibu kalau login ke rumah belajar, memang pertama sekali harus membuat akun dulu ya Bu ya, karena kita nggak bisa login kalau tanpa akun, begitu ya Pak ya, gitu ya Bu. Bu Salma, bolehkah di open host-nya sebentar? Saya coba ke Ibu. Oke, Ibu, saya coba share sedikit ya. Misalnya saya, nih tadi ya Bu ya. Misalnya saya mau masuk rumah belajar ya Bapak. Maaf Pak, kali bisakah di Bapak, ya oke. Bapak Ibu, mohon maaf saya dulu ya. Iya. Biar teman-teman bisa dengan jelas. Oke, saya coba ya Bu. Nah, di sini Bu, untuk mendaftar sebenarnya kan untuk mendaftar ke setiap fiturnya beda-beda ya Bu ya. Bisa beda-beda. Misalnya saya mau buka sumber belajar. Nah, kebetulan kalau saya masuk itu bisa langsung karena apa? Karena saya sudah pernah daftar. Bisa coba di pojok kanan ya. Nih, saya tuh kalau Ibu masukin dari sini ya. Nah, dari sini ya. Betul. Pada saat masuk dia tidak bisa masuk karena apa? Karena kita belum buat akun. Ya. Kebetulan saya kalau pakai ya, silakan kalau Bu. menggunakan akun yang sudah kita punya justru memang langsung aja Bu. Bisa. Saya pakai akun yang sudah punya, yang aktif. Ternyata di sana keluar invalid username or password katanya. Oh, itu Ibu bisa juga cek ke email atau password juga ya Bu. Nah, gini saya nggak perlu lagi pakai email, kenapa Bu? Karena saya sudah terdaftar, saya tinggal pilih Google saja karena saya dulu mendaftar lewat Google ya. Saya pilih Google dan itu otomatis akan masuk karena saya sudah terkonfirmasi di PC saya dan saya juga save password, jadi dia langsung masuk. Ini saya coba ya Bu. Ini saya coba klik Google. Nah, otomatis saya langsung masuk Ibu. Nah, bisa tinggal pilih saya, akun saya. Nah, langsung masuk. Ini ada gambar saya gitu. Yang penting Ibu mendaftarnya dulu, jangan lupa pada saat login itu loh di awal. Nanti kalau misalnya Ibu mau daftar lagi, itu memang membutuhkan beberapa user ya, identitas ya Bu, yang benar-benar valid yang Ibu, karena kan yang masuk di sini orang-orang yang misal sebagai guru, sebagai siswa dan sudah terdata untuk data Dapodiknya di Kemdikbud begitu Bu. Kebetulan saya di sini masuk bukan pakai NUPTK, tetapi saya menggunakan NIK. Nah, begitu Bu. Jadi coba dicek ya. Benar sih yang disampaikan DRB, coba diulang lagi, ganti. Mungkin ada yang salah dalam input password juga atau kelupaan, atau mungkin Ibu coba dari, kalau Ibu mungkin punya NUPTK juga boleh gitu. Gitu. Saya coba buka lewat Google saja Mas. Iya, nanti Ibu jangan lupa ya masukin Gmail-nya ya, sama kalau ada identitas yang memang benar-benar identitas Ibu itu harus dimasukkan, karena Ibu pasti terdata di Kemdikbud. Oh gitu. Iya. Ya Mas, makasih Mas. Terima kasih. Silakan Ibu Salma. Oke. Untuk pertanyaan Ibu masalah Canva,
tidak bisa login tadi harus daftar dulu, Ibu bisa sama Bu, seperti masuk rumah belajar tadi, Ibu bisa masuk dengan akun Google saja. Jadi di situ Ibu bisa pilih akun Google. Saya kadang memang pilihnya akun Google, kadang nanti lupa password di aplikasi ini. Tapi kalau Google kan itu pakai Gmail saya, sudah pasti email dan password saya gitu, Bu. Ya. Ya Mbak, saya coba pakai akun Google. Ya, jadi Ibu bisa masuk pakai akun Google di Canva. Ini Makasih Mbak Salma. nanya Mbak. Ya. Dulu. Iya, monggo Pak Daslan. Mau nanya Mbak Salma. Ya, Pak Daslan. Halo? Ini kalau mau isi daftar hadir dari mana ya? Oh ya, Nggak bisa dibuka ya, ini Mbak Salma? Silakan, Bu bisa Salma. Pak. Bisa, saya kirim ya Pak. Oke, Bapak Rigobertus, ada pertanyaan Pak Rigo? Ini saya mau tanya, ini untuk mengisi daftar hadir, Oh ya, biasanya ngecat, itu nggak bisa dibuka, nggak bisa diketik ya? ini Bapak Ibu bisa mengisi di evaluasi itu, nanti bonusnya di situ Bapak Ibu ya. Ya, setelah pelatihan ya Pak ya, nanti akan ada daftar hadirnya sekaligus mengisi evaluasi dan juga mendapatkan aset. Benar ya Bu Salma ya? Betul. Ini Pak. Oke, saya beri tutorialnya ya, coba bisa saya share screen ya Bapak Ibu. Ya, makasih Mbak. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Bentar ya. Untuk di WG kan? Sedikit juga. Nah, mana muncul Nah, ini. lagi? Misalkan di aset Filmora ya Bapak Ibu. Saya klik Japanese ini misal. Bentar. Saya klik retro, saya download. Kemudian nanti di situ tinggal saya klik 2 kali Bapak Ibu dan akan langsung masuk ke Filmora kita. Jadi kalau di Filmora itu ada aset-aset begitu, Bapak Ibu bisa download. Kemudian di situ juga ada aset slide Bapak Ibu. Berbagai macam slide PowerPoint. Di PowerPoint kan juga bisa dibuat video ya Bapak Ibu. Jadi nanti dianimasikan tulisan kita dan kita save as sebagai MP4. Itu juga bisa. Jadi di sini saya sudah menyediakan berbagai slide PowerPoint. Bapak Ibu setelah mengisi bisa mendapatkannya. Nah, ini aset-asetnya sudah saya share. Nah, ini ada yang seperti ini. Dan untuk template video promo rumah belajar saya tadi ada di sini. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi link evaluasi dan itu akan langsung muncul link menuju bonus-bonus yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Oke. Pak Rigobertus angkat tangan mau bertanya apa Pak Rigo? Silakan. Pak Rigo itu dan Pak Daslan sepertinya satu akun atau gimana ya? Oh, satu ya? Ngecat. Oh, satu. Oh, pantesan suaranya menggema nih. Ya. Tadi mungkin saya perhatikan sekilas Bu, mungkin ya satu tempat ya. Terima kasih Pak Daslan. Oke, ini Kak Apri Bitin. Oke, Kak Apri boleh silakan Kak Apri. Boleh di-unmute. Oke, selamat sore semua. Yes. Mau tanya nih Bang, untuk makin belok mengenai kertas maya. Terus untuk ingin dulu
Oke. Halo, Halo, Kak. halo. Iya. Pak, itu mungkin suaranya agak jauh dari apa ya, speakernya, maksudnya ke earphone-nya biar nggak terlalu dekat. Soalnya suaranya agak jadi kurang jelas. Coba Pak Apri agak jauh sedikit gitu. Suaranya kurang Oh jelas. ya, halo. Ya. Iya, Kak Apri. Halo. Ya, halo. Masih Ini putus-putus. untuk Masih putus-putus, boleh di chat saja. Halo. Halo. Oh ya. Oke, Kak Apri, boleh Ya, halo. di chat saja Ya, ya, Kak halo. Apri. Boleh di chat saja pertanyaannya, Kak Apri, ya. Oh, Iya. Kak Apri, pertanyaannya boleh di chat saja. ya. Oke. Ada disabel nih. Ya, oke. Selanjutnya Pak Muhammad Soleh, silakan. Kan disabel. Iya, mau bertanya, apakah penggunaan aplikasi Canva ini berbayar atau free? Misalkan seperti kayak Office 365 itu kan, apakah juga seperti itu masuk ke Microsoft dulu atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Bu Selma yang cantik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Soleh. Oke, saya share screen lagi ya. Di sini saya sharing Canva, kenapa Bapak Ibu? Ada yang mungkin laptopnya hanya RAM-nya 1, ada yang 2, ada yang 4. Sedangkan kalau kita pakai online itu kan walaupun RAM 1 juga bisa gitu. Jadi saya nge-share di sini dengan berbagai macam RAM yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Kalau Canva ini jelas fleksibel ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada berbagai macam aplikasi online seperti Canva juga banyak. Nah, di Canva ini saya login dulu nih. Sebentar, coba saya keluar. Terus saya login dengan akun Google saya. Nah, di situ itu ada yang free Bapak Ibu. Jadi beberapa aset itu free. Nah, tapi kalau di yang premium ya, yang berbayar, itu saya membayarnya sekitar 40.000 itu untuk 1 tahun. Murah sekali kan. Jadi 40.000 itu untuk 1 tahun. Atau bisa juga nih Bapak Ibu ngajak teman-temannya, ayo join sama saya. 4 orang. 4 orang cuman urunan 10.000. Atau malah 8 orang nih. 8 orang urunan itu jadi berapa? 5.000 ya. Jadi Bapak Ibu hanya bayar 5.000 1 tahun dengan 1 akun itu. Jadi di sini saya pakainya kebetulan premium ya kan, masuk dengan akun Google. Oke. Saya pakai yang premium, saya bayar 40.000 untuk 1 tahun. Gitu, Pak. Kalau yang free, Terus kalau bayarnya? saya beli di all shop, Pak. Oh, Iya. saya pikir ada di Alfamart atau di Indomaret. Iya, saya beli di all shop. Jadi di all shop itu bisa kita beli begitu, Pak. Itu saya 40.000 1 tahun. Tapi dengan aset yang sebegini banyaknya 40.000 untuk satu tahun itu luar biasa murah ya, Pak. Ya, murah Saya, sekali. Apalagi iya. kalau 4 orang cuma seharga OT-OT Mbak Salma. OT-OT. Kalau Bapak Ibu bukan dari Jawa, OT-OT ini kalau orang Sunda bilangnya bala-bala. Kalau orang Jakarta nih bilangnya bakwan ya Bapak Ibu. Bakwan goreng itu OT-OT di sini bilangnya. Oh iya. Kalau di Sidoarjo OT-OT itu nggak pakai baju Mbak Salma. Iya. Begitu. Oke, ada lagi yang mau Ya, terima ditanyakan? kasih. Iya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, bukti kehadiran hari ini boleh di screenshot. Kemudian di-share ke medsos. Oke. Bisa diisi evaluasinya di kolom chat. Oke, ada ya Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya lagi? Oh, ini ada yang masuk lagi.
Jadi ada beberapa aplikasi yang saya gunakan. Tadi ada Canva, ada Filmora, ada Adobe After Effects. Kadang saya juga pakai Premiere Pro, kadang saya pakai, tergantung situasi ya Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu. Kalau sukanya pakai KineMaster juga boleh. Saya juga biasanya pakai KineMaster kalau misalkan saya benar-benar tidak membawa laptop. Terus saya harus bikin video pada saat itu juga, saya biasanya pakai KineMaster juga. Begitu. Ada Bapak Ibu yang mungkin bertanya lagi mungkin? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ini untuk wilayah timur sudah jam 7:30 ya. Luar biasa masih hadir loh. Termasuk Kak Apri. Kak Apri nggak jadi tanya nih Kak di kolom chat. Boleh tanya lewat chat ya. Atau boleh ke media sosial kita ya Pak Phil ya. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh ke media sosial kita. Saya Salma Nabila dan ada Pak Filemon Sagala. Betul. Benar, bisa dicari di Facebook Sagala File ya. Iya. Oke, jika dirasa cukup, mungkin ada closing statement dulu dari Pak Phil. Silakan Pak Phil. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa berbagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya dengan Ibu Salma Nabila memang khusus untuk memberikan apa yang mungkin sudah kami alami, kami bagikan bersama, dan Bapak Ibu juga bisa terapkan mungkin di sekolah Bapak Ibu masing-masing atau di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Ya, Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan hari ini adalah tujuannya semuanya untuk kelancaran saat pembelajaran Bapak Ibu. Karena Bapak saya tahu atau kita mungkin sama-sama tahu bagaimana sulitnya saat pandemi sekarang ya untuk mengetahui gambaran anak-anak juga kita susah memantaunya. Jadi saran saya ke Bapak Ibu, tetap semangat. Saya yakin Bapak Ibu semua punya kreasi masing-masing. Dan apa yang saya bagikan dengan Ibu Salma ini adalah bagian dari kreasi yang kami punya. Dan Bapak Ibu bisa bebas berkreasi apapun dengan cara Bapak Ibu sendiri. Nah, mungkin demikian dari saya Bapak Ibu. Nanti ketika ada sesuatu yang masih kurang jelas, Bapak Ibu boleh hubungi kami seperti disampaikan Ibu Salma tadi pada media sosial juga boleh, tinggal di searching aja nama kami sudah bisa Ibu cari. Mungkin itu dari saya Ibu Salma, dan mungkin ada tambahannya Bu ya, nanti teman-teman kita ada foto bersama dulu ya Bu ya, dengan mengaktifkan kamera ya. Ya, Bapak Ibu jangan lupa menyalakan kameranya. Silakan Bu Salma. Oke. Ya. Kita sesi foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, dinyalakan kameranya Pak Daslan. Kemudian Reki Alimatus, Ainul Waroh. Ini Galaxy A70, ini siapa ya? Kemudian Tatang Suryana ini. Boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Di slide pertama ada Pak Phil, ada saya, ada Pak Fatur Rahman, ada Bu Sri Wahyu, Bu Nur Hayati, Hairul Zaman, Putri Setiawati, Daslan Gustom, Rigo Bertus, Muhammad Soleh, Rizka Elma, Ariana, Hapsari, Palupi, Eva Susana, Ibu Wiwin, Ibu Eti, Ibu Umi, kemudian KB dan TK Islam Alfat, kemudian Sri Pihartini, Ainul Waroh, Tatang Suryana, Pak Panca, Ibu Galih, Ibu Riyad, dan Ibu Rahma. Oke, action dulu yang saya panggil ya tadi. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ke slide kedua. Ada Ibu Penny, ada Galaxy A70, saya kurang tahu. Kemudian ada Muhammad Maulana Arif, ada Pak Budi Utomo, luar biasa. Terima kasih Pak Budi, ada Pak Zul, terima kasih, luar biasa. Kemudian ada Ibu Sinta Marpaung, ada Pak Adi Wibowo, ada Ibu Erika. Oke, saya foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir
pada webinar sore hari ini. Jangan lupa mengisi evaluasi karena di sana akan ada link bonus yang dapat Bapak Ibu dapatkan berupa aset-aset tadi ya. Ada aset, ada template, ada slide. Bisa Bapak Ibu download gratis Bapak Ibu, oke? Sekian dari saya dan Pak Phil. Saya yakin ini pasti bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bisa diterapkan juga di pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat sore. Selamat sore untuk waktu Indonesia sore, Barat. Mbak Salma. Untuk Selamat wilayah sore. timur, selamat malam. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke. Izin saya end ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Phil. Yuk, makasih Bu Salma. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ya.